Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Fadlilah dengan NPT 21190004 dari kelas Klimatologi 4. Di sini saya akan menjabarkan makalah kalkulus lanjut yang berjudul Teori Green yang telah saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus lanjut dengan dosen pengampu Bapak Fendi Arifianto, MSI. Berikut merupakan kata pengantar yang telah saya buat. Selanjutnya daftar isi. Pada makalah ini terdapat halaman judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan tentang latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penulisan, lalu bab 2 isi yang berisi definisi teori Green, bentuk vektor teori Green dalam bidang, dan contoh-contoh soal teori Green dan pembahasannya. Lalu bab 3 penutup yang berisi kesimpulan dan saran, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Yang pertama kita akan membahas tentang bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Matematika adalah suatu ilmu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi permasalahan dalam matematika dapat diselesaikan menggunakan dua metode, yaitu metode analitik dan metode numerik. Pada metode analitik, penyelesaian masalah pada matematika menggunakan rumus-rumus yang sudah baku atau lazim. Sedangkan pada metode numerik, teknik penyelesaian masalah diformulasikan secara matematis dengan menggunakan operasi hitungan seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Metode numerik digunakan karena banyak permasalahan matematis yang tidak dapat diselesaikan menggunakan metode analitik. Ilmu matematika sendiri memiliki beberapa bidang, salah satunya yaitu kalkulus. Kalkulus merupakan langkah awal menuju pelajaran matematika lainnya yang lebih tinggi, seperti analisis matematika yang khusus mempelajari fungsi dan limit. Salah satu cabang kalkulus yang lebih lanjut yaitu kalkulus vektor. Kalkulus vektor ini terdapat beberapa materi yang berkaitan untuk menghitung luas daerah, yaitu integral garis dan akibat teorema Green pada bidang. Lalu dalam menyelesaikan perhitungan integral garis dapat menggunakan teori Green yang perhitungannya lebih cepat dan tepat. Meskipun demikian, dalam menggunakan teori Green dibutuhkan keahlian dalam mencari turunan parsial. Jadi teori Green ini menyatakan hubungan antara integral garis yang dilakukan sepanjang kurva tertutup sederhana C dan integral lipat 2 pada daerah bidang D yang dibatasi oleh C dalam vektor. Jadi guna untuk menyatakan teori Green digunakan perjanjian bahwa penelusuran C dengan arah berlawanan putaran jarum jam ini menunjukkan dalam teorema Green arah menjadi syarat penting dalam pengerjaannya. Menurut Stewart, 1999 dari halaman 543 hingga 544. Lalu untuk rumusan masalah pada makalah ini, yang pertama, apa itu teori Green? Apa saja bentuk vektor dari teori Green? Bagaimana rumus teori Green? Bagaimana contoh-contoh soal dan pembahasannya? Lalu tujuan penulisan pada makalah ini yaitu mengetahui definisi teori Green, mengetahui bentuk vektor teori Green, mengetahui dan memahami teori Green, memahami cara menyelesaikan soal teori Green melalui contoh-contoh soal dan pembahasannya. Kita beralih kepada bab 2 yaitu isi. Yang pertama yaitu definisi teori Green. Jika R adalah suatu daerah tertutup dalam bidang XY yang dibatasi oleh sebuah kurva tertutup sederhana C, M, dan N adalah fungsi-fungsi kontinu dari dan memiliki turunan-turunan kontinu dalam R, maka integral C dari M dx plus N dy sama dengan integral lipat 2R dari do N per do T, mohon maaf, do N per do X dikurang do M per do Y, dx dy. Jika menyatakan medan gaya yang bekerja pada sebuah partikel di mana A sama dengan MI ditambah NJ, maka integral C dari A dr adalah usaha yang dilakukan dalam menggerakkan partikel tersebut mengelilingi suatu lintasan tertutup C, yaitu integral dari A dr sama dengan integral dari MI ditambah NJ dikali dxi plus dyj plus dzk sama dengan integral dari mdx plus ndy. Dengan menggunakan teorema Green, maka usaha yang dilakukan adalah integral lipat 2 R dari do N per do X dikurang do M per do Y dx dy. Jadi selain perhitungan dengan menggunakan integral garis, menentukan besar usaha yang dilakukan juga dapat dihitung dengan menggunakan teorema Green.
Lanjut ke bentuk vektor teori Green. Misalkan C kurva tertutup sederhana mulus pada bidang XY dan bahwa kurva tersebut diberi arah berlawanan dengan putaran parameterisasinya X sama dengan XS dan Y sama dengan YS, maka nilai T sama dengan dx per dsi ditambah dy per dsj adalah vektor singgung satuan dan nilai N sama dengan turunan Y terhadap SI dikurang turunan X terhadap SJ adalah vektor normal satuan yang menunjuk ke arah luar dari daerah S yang dibatasi oleh C. Jadi jika Fxy sama dengan Mxyi ditambah Nxyj adalah suatu medan vektor, maka integral dari f nds sama dengan integral dari mi ditambah nj dikali dy per dsi dikurang dx per dsj ds sama dengan integral dari negatif n dx ditambah m dy menjadi integral lipat 2s dari do m per do x ditambah do n per do y dA sama dengan integral lipat 2 div f dA sama dengan integral lipat 2 dari del f dA. Lalu selanjutnya teorema Green dalam bidang. Jadi teorema Stokes berlaku untuk permukaan-permukaan S dalam ruang yang memiliki kurva C sebagai batasnya. Sedangkan teorema Green berlaku pada daerah tertutup dalam bidang XY yang dibatasi oleh kurva tertutup C. Jadi istilahnya teorema Green dalam bidang adalah hal khusus dari teorema Stokes. Misalkan kita punya PXY dan QXY dalam suatu fungsi-fungsi yang ditentukan berharga tinggal dan kontinu dalam suatu daerah sederhana R yang dibatasi oleh kurva tertutup sederhana C dan mempunyai turunan parsial pertama do P per do Y, do Q per do X. Maka integral dari P dx ditambah Q dy sama dengan integral lipat 2 dari do Q per do X dikurang do P per do Y dx dy. Di mana integral tersebut digunakan untuk menekankan bahwa C tertutup dan bahwa kurva tersebut dijelaskan dalam arah positif. Selanjutnya kita membahas tentang contoh-contoh soal teori Green dan pembahasannya. Kita lanjut ke nomor 1. Andaikan C adalah batas dari segitiga dengan titik-titik sudut 0,0, 1,2, dan 0,2, hitung integral C dari 4x kuadrat Y dx ditambah 2y dy. Lalu kita bahas pembahasannya, yaitu diketahui M sama dengan M 4x kuadrat Y dan N sama dengan 2y. Karena M dan N polinom, maka mempunyai turunan yang kontinu, sehingga menurut teori Green berlaku persamaan integral maksudnya akan menjadi integral C dari 4x kuadrat Y dx ditambah 2y dy sama dengan integral dari 0 ke 1 0 dikurang 4x kuadrat dy dx. Sehingga menjadi integral 0 ke 1 kita substitusikan menjadi negatif 8x pangkat 3 per 3 ditambah 2x pangkat 4 dengan interval 0 hingga 1. Dengan hasil akhir yaitu negatif 2 per 3. Untuk nomor 2, jika f sama dengan x kuadrat plus y kuadrat j, jika f sama dengan x kuadrat plus y kuadrat i ditambah 2xyj dan melintasi batas C dari bujur sangkar satuan dengan titik-titik sudut 0,0, 1,0, 1,1, dan 0,1, maka hitung integral dari f nds yang kemudian kita dapatkan bahwa kita diketahui M sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat dan N sama dengan 2XY, maka do M per do Y sama dengan 2X dan do N per do Y sama dengan 2X. Dengan demikian, integral dari f n ds sama dengan integral dengan interval 0 ke 1 diintegralkan lagi dengan 0 ke 1 dari f4x dx dy sama dengan integral 0 ke 1 dari 2x kuadrat dengan interval 0 ke 1 dy.
Kemudian setelah disubstitusi kita dapatkan seperti ini. Jadi kita integralkan lagi. Jadi integral dari 0 ke 1, 2x dy sama dengan 2y. Kita integralkan menjadi 2. Nomor ketiga, yaitu perlihatkan bahwa jika suatu daerah S pada bidang mempunyai batas C dengan C adalah kurva tertutup sederhana, maka luas S diberikan oleh AS sama dengan setengah integral C dari X dy dikurang Y dx. Lalu pembahasannya, misalkan MXY sama dengan negatif Y per 2 dan NXY sama dengan X per 2, maka terapan dari teori Green itu menjadi integral C dari negatif Y per 2 dx ditambah Y per 2 dy sama dengan integral lipat 2S dari do per do X dikali X per 2 dikurang do per do Y dikali negatif Y per 2 dx dy. Dengan demikian kita dapatkan integral lipat 2S dari setengah ditambah setengah dx dy sama dengan integral lipat 2S dA dan menjadi hasil akhirnya adalah AS. Nomor 4 yaitu hitung sirkulasi dari medan vektor F sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat I ditambah 2XYJ di sekeliling busur jangkar dengan titik-titik sudut 0,0, 1,1, dan 0,1. Lalu pembahasannya, rot F dikali K sama dengan 2Y min 2Y sama dengan 0, maka integral C dari F T ds sama dengan konstan. Selanjutnya nomor 5, hitung flux dari medan vektor F sama dengan XI sama dengan YJ yang melintasi kurva lingkaran satuan. Jadi, jika flux F melintasi C, maka nilai integralnya dari F NDS menjadi integral dengan interval negatif 1 ke 1, integral dengan interval negatif akar 1 kurang X kuadrat, hingga akar dari 1 kurang X kuadrat 2 dy dx. Dengan demikian, dari integral lipat 2 ini kita peroleh integral dari 0 ke 2 pi, lalu integral dari 0 ke 1 dari 2r dr d theta, sama dengan integral dari 0 ke 2 pi r kuadrat dengan interval 0 ke 1 d theta. Lalu kita dapatkan integral dari 0 ke 2 pi d theta sama dengan 2 pi. Lalu nomor 6, hitunglah integral lipat 2G dari X, Y, Z, ds dengan G adalah bagian dari kerucut Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat di antara bidang Z sama dengan 1 dan Z sama dengan 4. Dengan pembahasannya yaitu Z sama dengan X kuadrat plus Y pangkat setengah sama dengan fxy, maka diperoleh fx kuadrat ditambah fy kuadrat ditambah 1 sama dengan x kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat ditambah y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat tambah 1 sama dengan 2. Sehingga kita peroleh integral lipat 2g dari x, y, z, ds sama dengan integral lipat 2r x, y akar dari x kuadrat plus y kuadrat akar 2 dy dx sama dengan akar 2 integral dari 0, integral dengan interval 0 hingga 2 pi dari sin theta cos theta dikali r pangkat 5 per 5 dengan interval 1 hingga 4 d theta. Lalu kita dapatkan 1023 akar 2 per 5 kita kalikan dengan sin kuadrat theta per 2 kita intervalkan 0 hingga 2 pi dengan hasil akhir menjadi 0. Lalu nomor 7, dengan menggunakan teori Green, tentukan integral garis dari integral C xy, integral C dari xy dx ditambah x plus y dy, di mana C adalah kurva yang membatasi di satuan R, sehingga kita peroleh bidang komponen vektor adalah pxy sama dengan xy, qxy sama dengan x ditambah y. Lalu gunakan rumus Green. Dengan demikian kita peroleh integral lipat 2r dari do q per do x dikurang do p per do y dx dy sama dengan integral c dari p dx dy ditambah q dy. Selanjutnya kita ubah integral garis menjadi integral lipat 2.
Dengan nilai I sama dengan integral C dari X, Y, dx ditambah X plus Y, dy sama dengan integral lipat 2R dari do X plus Y per do X dikurang do XY per do Y dx dy sama dengan integral lipat 2 dari 1 dikurang X dx dy. Lalu kita ubah lagi, integral lipat 2 ke koordinat kutub, kita dapatkan I sama dengan integral R dari 1 dikurang X dx dy, sama dengan integral dengan interval 0 ke 2 pi, lalu kita integralkan lagi dari 0 ke 1, dari 1 dikurang R cos theta, R, dr d theta. Lalu kita peroleh integral lipat 2-nya kita jadikan seperti ini. Dengan integral 0 ke 2 pi, lalu dalam sini kita taruh integral 0 ke 1, dengan yang diintegralkan adalah R dikurang R kuadrat cos theta, d theta. Ini terhadap theta ya. Sama dengan integral lipat 2R dari 1 dikurang X dx dy. Sehingga kita peroleh integral 0 ke 2 pi dari R kuadrat per 2 dikurang R pangkat 3 per 3 cos theta dengan interval R sama dengan 0 hingga 1 d theta. Sama dengan integral dari 0 ke 2 pi dari 1 per 2 dikurang cos theta per 3 terhadap theta. Sama dengan pi per 2 dikurang sin theta per 3 dengan interval 0 ke 2 pi sama dengan pi. Lalu nomor 8, dengan menggunakan teori Green, kita hitung integral dari X kuadrat Y dx dikurang X Y kuadrat dy. Lalu kurva C adalah lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Kita bisa lihat di gambar yang dilintasi berlawanan arah jarum jam. Pertama kita tulis komponen medan vektor dan turunan parsialnya. Jadi kita tulis PXY sama dengan X kuadrat Y, QXY sama dengan negatif XY kuadrat. Lalu do Q per do X sama dengan do dikali min XY kuadrat per do X sama dengan min Y kuadrat. Lalu do P per do Y sama dengan do X kuadrat Y per do Y. Sama dengan X kuadrat. Maka kita peroleh nilai I sama dengan integral C dari X kuadrat Y dx dikurang X Y kuadrat dy sama dengan integral lipat 2R dari negatif Y kuadrat dikurang X kuadrat dx dy sama dengan negatif integral lipat 2 dari X kuadrat plus Y kuadrat dx dy. Di mana R-nya adalah lingkaran dengan jari-jari A, pusatnya di titik asal. Kita ubah ke koordinat kutub, maka kita peroleh nilai I sama dengan negatif integral lipat 2R dari X kuadrat plus Y kuadrat dx dy, sama dengan negatif integral lipat 2 dengan interval 0 ke 2 pi d theta, lalu integral 0 ke A dari R kuadrat cos kuadrat theta ditambah R kuadrat sin kuadrat theta, R terhadap R. Sama dengan negatif integral 0 ke 2 pi dari d theta, integral lagi 0 ke A dari R kuadrat R pangkat 3 d theta dr. Lalu kita dapatkan negatif 2 pi, kita kalikan lagi dengan R pangkat 4 per 4, ini masih dalam interval 0 ke A, dengan nilai akhir menjadi negatif pi A pangkat 4 per 2. Lalu beralih ke nomor 9, dengan menggunakan rumus Green, tentukan integral dari X plus Y dx dikurang X min Y dy, di mana kurva C adalah elips, X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Kita dapat lihat pada gambar ini. Lalu kita gunakan rumus Green. Rumus Green-nya yaitu integral C dari P dx plus Q dy sama dengan integral lipat 2 dari R do Q per do X dikurang do P per do Y dx dy. Sehingga kita peroleh P sama dengan X plus Y, Q sama dengan negatif X dikurang Y, lalu do Q per do X sama dengan negatif 1, lalu do P per do Y sama dengan 1. Dengan demikian kita peroleh nilai I sama dengan integral C dari X plus Y dx dikurang X dikurang Y dy sama dengan integral lipat 2R dari negatif 1 dikurang 1 dx dy sama dengan negatif 2 integral R integral lipat 2R dari dx dy. Sebagai integral lipat 2
yaitu integral lipat 2R dx dy sama dengan luas elips pi AB, integralnya menjadi I sama dengan negatif 2 dikali integral lipat 2R dx dy. Hasil akhirnya adalah negatif 2 pi AB. Lalu nomor terakhir, dengan menggunakan rumus Green, tentukan integral dari y dikurang x kuadrat dx dikurang x plus y kuadrat dy, di mana kontur C melingkupi sektor lingkaran dengan jari-jari berada di kuadran pertama. Kita dapat lihat pada gambar ini, pada kuadran pertama. Lalu ini, dengan mengaplikasikan rumus Green, kita peroleh integral dari P dx ditambah Q dy sama dengan integral lipat 2R dari do Q per do X dikurang do P per do Y dx dy. Jadi kita gunakan rumus ini. Lalu kita identifikasi nilai P, nilai Q, lalu do Q per do X, do P per do Y. Sehingga kita peroleh I sama dengan integral dari Y dikurang X kuadrat dx dikurang X plus Y kuadrat dy sama dengan integral lipat 2R dari negatif 1 dikurang 1 dx dy sama dengan negatif 2 integral lipat 2R dari dx dy. Kemudian kita ubah integral lipat 2 ini menjadi koordinat kutub. Sehingga kita peroleh nilai I sama dengan negatif 2 kali integral lipat 2R dari dx dy sama dengan negatif 2 integral dengan interval 0 hingga pi per 2 d theta, lalu integral dengan interval 0 ke a, r dr sama dengan negatif 2 dikali pi per 2 dikalikan dengan r kuadrat per 2 dengan interval 0 ke a, dengan hasil akhir sama dengan negatif pi a kuadrat per 2. Baik, untuk bab 3 penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran. Jadi dalam kesimpulan ini, kita menyelesaikan perhitungan integral garis dapat menggunakan teori Green yang perhitungannya dinilai lebih cepat dan juga lebih tepat. Jadi jika R adalah suatu daerah tertutup dalam bidang XY yang dibatasi oleh sebuah kurva tertutup sederhana C, M, dan N adalah fungsi-fungsi kontinu dari dan yang memiliki turunan-turunan kontinu dalam R, maka integral dari M dx ditambah N dy sama dengan integral lipat 2R dari do N per do X dikurang do M per do Y sama dengan dari dx dy. Jika menyatakan medan gaya yang bekerja pada sebuah partikel di mana A sama dengan MI plus NJ, maka integral dari A dr adalah usaha yang dilakukan dalam menggerakkan partikel tersebut mengelilingi suatu lintasan tertutup C, yaitu integral A dr sama dengan integral MI plus NJ dikali DXI plus DYJ ditambah DZK sama dengan integral dari M dx plus NDY. Dengan menggunakan teorema Green, maka usaha yang dilakukan adalah integral lipat 2R dari do N per do X dikurang do M per do Y terhadap X dan Y. Jadi selain perhitungan dalam menggunakan integral garis, menentukan besar usaha yang dilakukan juga dapat dihitung dengan menggunakan teorema Green. Lalu saran yang dapat saya sampaikan di sini yaitu diharapkan jika para pembaca dan penonton sekalian ingin mendalami teori Green agar semakin banyak memperbanyak latihan soal terkait materi tersebut. Berikut daftar pustaka yang saya ambil untuk mengolah makalah ini. Baik, saya kira hanya sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih.